Saya seorang pedagang. Setiap akhir tahun saya dititipi menjual trompet tetangga saya. Tahun ini jangan terima lagi. Jangan, trompet itu adalah Yahudi menyambut tahun baru, mengambil sebutkan dalam perjanjian lama. Maka sambutlah tahun baru itu dengan meniup trompet. Trompetnya terbuat dari tanduk kerbau yang dilubangi. Oh, untuk menyambut tahun baru. Anak-anak kita jangan dibelikan. Anak-anak muda, nanti tanggal 31 malam tahun 1 itu semuanya pergi ke masjid. Panitia pula masjid buatkan acara zikir akbar dari jam 11. Jam 10 ke jam 11 baca Quran. Jam 11 ke jam 12 zikir. Astaghfirullah Rabbal lantang bantai kasih di semua. Jangan begitu. Mati. Yang punya program di masjid biasanya Anur buat tiap malam. Yang punya program nanti ikut langsung di jam 10 pergi ke masjid sampai subuh jangan keluar untuk menyelamat. Yang tidak mau ke masjid habis isya makan antimo 2 biji. 2 biji, jangan sepapan seminggu gitu. Saya seorang wanita yang mempunyai muka yang hitam dan berbibir hitam. Jadi saya suka menggunakan lipstik bedak untuk menutupi kekurangan saya. Kalau saya berlipstik dan berbedak, saya merasa lebih bersyukur. Apakah saya seorang wanita yang tabarruj? Bagaimana standar tabarruj? La tabarrujna tabarruj al-jahiliyatil ula. Janganlah kau bersolek-solek jahiliyah. Ada perempuan yang terlalu pucat. Kalau dia tak pakai bedak, disangka orang susah ngesot. Ada yang bulu matanya sampai macam genderuwo, maka dirapikannya boleh. Membuat yang tak normal menjadi normal boleh. Merubah yang sudah normal menjadi abnormal tidak boleh. Gini memang hitam 11-12 mau kuat, maka dipakainya bilik agak-agak nampak. Boleh, tak salah. Membuat itu keadaan, membuat yang tak normal. Gigi tak normal. Kalau sampai dia senyum, pucat kita. Itu boleh dipasangnya lah kawat-kawat. Tapi kalau kawat hanya untuk gaya, ini banyak sekarang anak gadis kawat ke gaya. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu. Pada umur berapa umat muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat biar diakui sebagai muslim? Setelah ayahnya muslim, anaknya automatically muslim. Ustaz Somad, kata Ustaz yang di sana, kalau tidak bersyahadat di depan dia tidak sah Islamnya, harus bersyahadat di depan dia. Ada nih sekarang gerakan di Pekanbaru, semua harus bersyahadat di depan dia. Saya bilang bawa guru kau itu kemari biar bersyahadatkan di depan. Ini aliran sesat. UUD, ujung-ujungnya duit. Kau mau bersyahadat, syahadat, nanti wanipir. Yang kedua, kalau nenek-nenek dari jauh aja. Kalau anak gadis ini harus dekat sana. Aliran sesat. Orang yang bersyahadat itu mu'alaf mau masuk Islam. Saudaraku yang mu'alaf jangan kalian tersinggung. Kalian yang mu'alaf kalian bersih dari dosa. Ulang dari nol. Di dunianya ulang dari nol 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Bolehkah membunuh orang yang mengancam orang tua kita? Jangan. Boleh apa tidak mengancam? Ada orang mengancam orang tua kita, boleh kita bunuh? Tidak, tak semudah itu. Lalu kalau orang tua kita diancam, lapor Polda. Pak, ini tindakan mengganggu ketentraman orang. Saya ada ketinggalan puasa yang hendak saya qadha. Suatu saat saya bernazar untuk berpuasa. Mana duluan yang saya selesaikan? Qadha puasa sama nazar sama-sama wajib. Maka laksanakan qadha puasa. Karena kalau qadha puasa tidak diganti menjelang Ramadan nanti, dia kena double. Qadha bayar fidyah. Maka qadha puasa dulu, habis itu baru nazar. Kalau anakku lulus PNS nanti aku akan nazar puasa ya Allah, tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak mau puasa. Apakah benar bila kita hidup ini harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Bagaimana caranya agar dapat menjalannya kita dapat selalu takwa? Rabbana atina di dunia dulu. Bagaimana mau dapat akhirat kalau dunia orang marit? Makanya dari Hajar Aswad rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Umrah nanti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Datang satu-satu bapak-bapak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah.
Ya mau apa? Lain doanya. Bini yang mau nampak tak mau kesana, angkat dua ketemu. Kalau mau sambil tak sana 2 kali ya kamu ketemu. Itulah perlunya kita paham doa yang kita baca. Maka seimbang hidup, jangan selalu miring. Makanya tadi ceramah saya itu sebenarnya keseimbangan. Jangan cuma touring, paham juga touring hidup. Jangan cuma bersih sini, bersihkan juga hati. Jangan cuma paham ini gas, kopling, rem, tapi pahami juga. Jadi yang paham ceramah saya tadi itu sebenarnya mengajarkan keseimbangan, tawazun, balance. Orang tua rajin sholat, tapi orang tua saya seorang apa sholatnya sah Pak Ustaz? Orang tua rajin sholat, tapi orang tua saya seorang dukun. Suruh dia bertobat. Dukun, hai bapak dukun, bertobatlah. Kalau ada punya kawan jin, buang. Bagaimana cara membuang jin? Pergi ke Masjid Al-Falah di Ruqyah. Allah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pergi dan jin. Apa maksudnya sombong? Pada orang yang sombong adalah sedekah. Itu ucapan Imam Syafi'i. Ada model orang kalau dia sombong, kita lawan sombong untuk menjatuhkan dia. Anak saya menang kemarin di lokal, anak saya sekat kecamatan. Ini motor saya bisa 120, saya 180. Nah, itu mesti disombong itu. Nah, saya paling pantang kalau begitu kan, saya gas langsung. 2 kuncinya saya, kalau tak gas ke depan, gas ke belakang. Bagaimana cara membayar niat orang tua? Bagaimana cara membayar niat orang tua yang sudah meninggal? Salam dari Wong Kito. Cara membayar niat apa? Oh, niat dia dulu mau sedekah, maka kita sedekahkan. Aku berniat mau pergi haji, kita haji kan, namanya haji badal. Aku niat mau membangun, kalau diucapkannya maka itu menjadi wasiat, maka wasiat harus dikeluarkan. Berdosakah saya sebagai anak yang menasihati ayah sudah malas bekerja padahal fisiknya masih mampu? Kita tidak pernah tua di depan ayah kita, maka jangan menasihati ayah, jangan menasihati emak. Jangan mentang-mentang udah ngaji, pulang ke rumah, ayah sini, emak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mulut orang lain dengan bahasa kita. Nenek mama, lembaga adat Melayu, alim ulama, ngomong ke dia, sampaikan ke emak saya, sampaikan ke ayah. Siapa Ustaz favorit dia? Ustaz Mustafa Omar, minta Ustaz Mustafa tolong ngasih ini. Jangan saya nanti sakit hati dia. Saya mau bertanya tentang kebiasaan masyarakat kita yang sering dilakukan saat membaca Yasin bersama-sama, sering dijumpai pembacaan dengan cepat. Apakah ini sah? Baca Quran itu dengan perenungan. Yang tak pandai baca Quran, tanya Pak Hijazi, Pak Sekda, ada videonya di YouTube. Kemarin ada orang nanya, Sekda kalian di Riau itu Kori ya Pak Ustaz? Kenapa nanya? Saya bilang, kan kalian dengar, baca Quran, belajar baca Quran, Iqra'ul Quran, baca Quran. Jadi sekarang banyak orang baca Quran, turja'un, fayakun. Ada pula yang tak bunyi sama sekali. Kalau baca Yasin ramai-ramai semuanya pandai. Kalau sudah satu, coba aku baca Yasin, baca Ya Asin. Dia baca Latin. Alat zina. Baca Latin. Jangan lagi baca Latin. Ngaji Quran. Tidak ada alasan orang Riau tak pandai baca Quran. Juara 1 internasional imam Masjid Islamic Center Pasir Pengajian Lokal. Juara 1. Allah Akbar. Dikumpulkan seluruh Polri sedunia ini, Ustadz Indra Gunawan itu juara 1. Orang dari Ujung Batu, Rokan Hulu, Provinsi Riau. Seluruh dunia berkumpul dia juara 1. Anda yang musabaqah dunia akhirat menang juga orang dia. Di rumah saya mengajar ngaji anak kemenakan. Tetangga mengetahui ini menitipkan anaknya. Istri saya menyarankan jangan diterima karena kalau salah yang diajarkan maka dosanya gurunya akan bertanggung jawab. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau salah, siapa yang tak salah? 9 benar, 1 salah. Lanjutkan terus. Kalau tak dulu, setiap rumah mesti ada mengaji. Dulu ingat program gubernur. Berikut ini Gubernur Riau, pemancetan tombol maghrib mengaji 2012. Maghrib mengaji tidak bisa pakai tombol. Maghrib mengaji harus setiap rumah harus mengaji.
Dulu setiap rumah muncul suara tawa. Wow, wow. Ada pakai iya. Sekarang suara tawa itu sudah hilang. Pindah kemana? Ke warnet. Saya mau posting file, masuk saya ke warnet. Sampai di warnet, di mana-mana saya ceramah disambut orang, disambut pakai marhaban, disambut. Sampai di warnet satu pun tak ada. Saya semuanya sibuk nih. Pasti tanya penjaga, dede, nomor berapa? Cari aja sendiri. Apa kewajiban anak laki-laki kepada orang tua setelah menjadi suami? Tidak ada yang berubah. Makanya saya bangga menengok preman, berotot, tugak, sukul, kopi, tatu, dan semua. I love amak dan. Untuk apa pakai peci, ini pakai koko, takut sama bini. Ibu punya anak laki-laki, ingat. Ibu punya anak laki-laki. Maka kalian juga yang laki-laki sebelum menikah panggil itu perempuan. I want to marry you. Aku mau menikah. But you second woman. Tapi kau akan menjadi perempuan yang kedua. Why? Kenapa aku yang kedua? Jangan sampai datang orang tua itu ke rumah minta duit 50.000 mau beli makan buka puasa. Nah ada duit 50.000 nak mak tak sanggup masak. Apa kata dia? Sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu. Salahkannya anak. 9 bulan 10 hari kau numpang di perutnya, meregang nyawa dia melahirkan engkau. Maka perempuan harus berkata, ini adalah suamiku, tapi dia adalah milik ibunya. Itu oleh sebab itu ini harus kalian damai. Jangan gasnya bermain sama bini takut. Apakah baca puisi itu dosa Pak Ustaz? Enggak. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tidaklah layak dia kami ajarkan syair puisi. Nabi Muhammad tak layak kami ajarkan syair. Kenapa tak layak kami ajarkan syair? Karena dulu penyair kerjanya bohong, menyanjung-nyanjung, memuji-muji. Tapi kalau syair yang benar Nabi tak larang. Siapa contoh penyair zaman Nabi? Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit penyair. Maka muncullah syair pujian kepada Nabi SAW. Al-Barzanji itu syair. Burdah itu syair. Oh, Simtud Durar itu syair. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi. Itu syair yang dinyanyikan dengan suara lantunan yang luar biasa. Ini syair-syair boleh muncullah. Makanya dulu orang Melayu kalau mau mengayun anak sampai sekarang di Siak masih pakai syair. Al jannat wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Sekarang itu sudah tergeser oleh kiong racun kucing gak? Jadi kalau ada saudara kita bersyair-syair, syairnya baik, maka tak salah. Syair sama macam lagu. Kalau baik, ya baik. Kalau tak baik, ya tak baik. Cinta Satu Malam itu tak baik, zina. Ustaz Somad, ada mahasiswa psikologi waktu saya dulu ngajar hadis di fakultas psikologi. Ustaz, apa hukum musik Pak Ustaz? Kata saya Sukarlawi, kalau musiknya baik, baik. Kalau nggak baik, nggak baik. Contoh musik yang baik Pak Ustaz. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Yang tak baik Pak Ustaz, cari sendirilah. Yang tak baik Pak Ustaz, dia mau nanya juga. Pak Ustaz, saya nyanyikan kan ku hapus bibirnya dari bibirmu oleh bibirku. Jangan buat upload di internet. Pak Ustaz, apakah berdosa kalau istri memberitahu suami sambil marah-marah untuk melaksanakan sholat dan mengaji? Kan? Udah kuduga. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi neraka. Kalau kau ingin dia baik, maka dengan kata-kata yang santun yang baik.
Jangan mentang-mentang ibu sudah ngaji, pulang ke rumah panggil, bang sini sebentar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah kau jadi hamba sahaya baginya, maka dia akan menjadi budak bagi. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milik untuk selamanya. Saya ini pemusik. Bagaimana menurut Ustaz profesi pemusik dalam Islam? Musik, buka buku judulnya fikih musik. Ada musik itu yang mengingatkan orang pada mati. Mana musik? Lagu pasang mati. Itu bagi anak muda. Kalau yang ibu-ibu, bila jasad terwujud di pembarian, sekujur tubuh akan menggigil kedinginan. Itu untuk ingat mati. Kalau untuk menyiapkan musola, ya dana ya dana ya dana Nah, kemudian ini kan toga ketiga lagi. Insya Allah turun. Bagaimana kalau dalam satu keluarga saling bermusuhan, tak ada keinginan untuk bersatu? La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka duduklah bersama, cari orang ketiga yang bisa mendamaikan. Ada orang tua kita, duduk bersama, lalu ngobrol. Mau dibawa kemana hubungan ini? Fa'amruhum syura bainahum, mereka bermusyawarah terhadap segala perkara yang ingin diputuskan. Jangan biarkan berlalu sampai kering dan berakhir dengan kematian. Saya seorang pelajar, kelihatan dari tulisannya. Bagaimana cara menanggapi guru saya yang selalu mencari kesalahan muridnya? Ini guru error. Dia selalu menikmati kesalahan orang. Ketika dia nengok orang salah, lalu kemudian dia marah, begitu orang ketakutan, dia menikmati. Masa kecil kurang bahagia. Di Amerika, di Eropa, guru itu diteliti, diadakan konseling. Kalau dia sakit, tidak layak, maka dia dikantorkan. Dia ngurus komputer aja, tak layak dia ngajar orang. Maka guru-guru ini harus, banyak murid-murid benci bahasa Inggris gara-gara gurunya tak betul, benci agama gara-gara gurunya tak betul. Maka bapak sebagai kepala sekolah dikumpulkan balik, guru-guru ini harus dicerahkan supaya jangan sampai mengalami seperti ini. Ini murid udah rusak gara-gara guru, sampai tulisannya pun miring ke bawah. Ustaz, saya pernah dengar ada ustaz yang menyatakan bahwa dosa istri ditanggung suami. Ini pasti hadis palsu. Dosa istri ditanggung suami. Suami yang tidak memberikan 5 hak pada ibu. 5 hak ibu pada suami. Ibu mau tahu? Pertama, makan. Ibu dikasihnya makan? Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau yang 5 ini dia tidak kasih, maka ibu, misalnya ada perempuan, makan sudah cukup, pakaian, dikasihnya pakaian yang belum selesai dijahit, ini berdosa. Maka kita ini tinggal di bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit diunjung. Dulu begitu pepatahnya, di mana bumi dipijak, di situ langit diunjung. Sekarang berubah, di mana bumi dipijak, di situ Abu Koda. Maka jangan sampai kalian yang laki-laki ini menyia-nyiakan kewajiban kepada istri. Kasih dia makan. Adinda, aku tak kaya, tapi aku bisa membahagiakan hatimu dunia akhirat. Fred, aku mau makan. Kita makan sehari saja ya, tidur beras koran. Itu kan cuma ada di sinetron. Cinta harus sebab itu mesti diluruskan. Tapi yang belum terlalu matri pulang apa mana dulu suami jual es krim, hujan dari pagi sampai sore tak boleh, pulang dia bawa, janganlah minta kita, abang tak bawa duit tak apa-apa, kita makan aja es krim. Tapi yang sering gini pun kita bolehkah mengkodok sholat banyak-banyak sekaligus, umpamanya kodok zuhur sampai 5 kali? Tidak dianjurkan. Bagi yang tobat, kodok sholat yang lama sekali saja.
habis sholat zuhur besok sekali, usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin qadha'an sekali. Selama berapa lama? Selama sholat tertinggal. Banyak tuh Pak Ustaz. Berapa tahun kamu tinggalkan? Saya umur sekarang 40. Mulai tinggalkan sholat 10. 30 tahun. Qadha 2017. Tulis 2017 akhir mulai qadha. Lunas 30 tahun. Kalau meninggal tahun depan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Innamal a'malu binniyat. Apa yang harus kita lakukan agar tercapai keluarga sakinah mawaddah warahmah supaya kita keluarga bisa masuk surga semua? Laki-laki cari perempuan 4. 5 liha kaya, wali hasabiha keturunan orang baik-baik, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha cantik, wali diniha karena taat beragama. Kalau kau cari karena kayanya, harta akan binasa. Kalau kau cari karena rupanya, rupa akan berubah. Kuntum, mekar, wangi, semerbak, layu, mati. Perempuan itu kuntum, mekar, harum, layu, mati. Bunga yang tak mati, bunga plastik. Makanya sekarang banyak perempuan yang tak siap layu, akhirnya mukanya plastik aja semua. Dagu tidak akbar plastik, pipi plastik, plastik, luntik bukan main. Oh, ada orang bakar sampah layu. Kalian laki-laki pandang perempuan 4. Tapi kau pandanglah fasfar bidzatiddin. Kalau kau cari perempuan, jangan kau cari untuk engkau. Kau cari yang hafal Quran supaya anakmu nanti dididiknya hafal Quran. Sebodoh-bodohnya bini yang hafal Quran paling tidak, kalau istrimu hafal 30 juz, maka anakmu paling tidak hafal juz 30. Karena sambil masak itu yang dia baca Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun anin naba'il azim. Coba kalau bini tak pandai mengaji sambil masak, datang lagi belakang, saya punya anak gadis Pak Ustaz. Ustaz cuma laki melihat perempuannya. Bagaimana perempuan menerima laki-laki? Perempuan menerima laki 2. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau kau lengok laki-laki itu din, agamanya baik, wa khuluquhu akhlaknya baik, agamanya baik, sholat ke masjid, jangan tengok dari pakaiannya. Memang pakaiannya jaket king, tapi sholatnya luar biasa. Saya pergi ke Tembilahan, ada anak-anak muda pakai jaket, tulisannya apa? Pejuang subuh. Mantap, pejuang subuh. Kenapa tak ada zuhur? Ya subuh aja. Kalau kau pandang agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkanlah dia dengan anakmu. Makanya ibu-ibu jangan tersakit, jangan singgung, jangan sakit hati, jangan matri. Jangan datang anak mau minang anak kita langsung buka gorden tengok pakai Ferrari merah. Ini lagi lah. Ini nampak dalam tangan kita. Kata suami ini ojo ke susu. Jangan buru-buru, kita periksa dulu. Ini lagi. Akhirnya dinikahkanlah. Setelah nikah seminggu anak pun balik menangis. Kenapa renta? Dunia terdapat akhirnya. Saya punya anak gadis. Kadang minum, kadang makan, kadang minum makan bekas pacarnya. Boleh apa tak Ustaz? Kenapa dikasih dia pacaran? Tak ada pacaran itu. Tak ada pacaran, tidak ada pacaran. Ini pacaran syariah Pak Ustaz. Tak ada. Maka hijrah total. Koko jalan-jalan bareng-bareng. Oke. Tapi kalau sudah ada niat mau nikah, panggil Bang. Tolong kawan-kawan kan aku mau nikah. Jangan datang sendiri. Ini anak muda, tolong penting datang. Pak, izinkan aku minang anakmu dengan bismillah. Aja aku ngasih ke sekolah dia, kau dengan bismillah bebas sana. Tengok dulu mana calon mertua kita ini orang apa. Tengok, nampaknya dia orang Ermole. Bawa mau naris tadi Pak. Tentu di lobbynya selesai. Ini calon mertua saya ini orang Jawa. Cari Ustaz yang orang Jawa. Bawa Ustaz susir sempat dulu. Assalamualaikum Pak. Pripun kabari api goyang ya. Ini kisah apa? Kis dulu nih. Wah, api.
kalau kemudian jalan langsung tadi orang bisa apa Pak Ustaz kurang awak wah itu orang cawana lah ya Ustaz kan aja coba cilan-cilan aja kalau kemudian dia orang Batak Bapak Ustaz Saidul Amin malah kita sesudah oh lo masuk deh. Lalu saya sebagai ibu bagaimana Pak Ustaz? Tak ada pacaran-pacaran. Kalian yang sudah pacaran-pacaran berhentilah. Adinda, mohon maaf untuk sementara nomor kau sudah kubuang. Tapi tentu dengan cara baik. Kubuang nomormu untuk menjaga kau supaya jangan berzina. Aku pun tak ingin. Aku akan datang. 4 tahun setelah ini aku akan datang lagi. Kata dia jawab, insya Allah akan kutunggu. Tapi kalau tak ada yang menyalipkan. Begitu setelah 4 tahun datang, Adinda aku datang untuk menikahmu. Datang suaminya keluar. Ini siapa? Valentino Rossi. Habis. Jangan stres. Bunga bukan sangkai, kumbang bukan seekor. Pada tumbuh yang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Itu ungkapan orang yang ditinggalkan. Ustaz, apa hukumnya apabila saya berdagang ambil keuntungan 3 kali lipat dari modalnya? Boleh, selama tidak ada unsur tipu. Boleh kau beli king ini? Boleh. Berapa? 50 juta 100 juta silakan selama tak ada untuk tipu. Tapi kalau ada tipu, kau pakailah. Ini yang dulu pernah dipakai oleh Bob Marley. Pulang dari Jogja, dibawanya keris kecil. Di Jogja dibelinya keris kecil 10.000, dijualnya di sini 100.000. Boleh, tapi tak ada unsur tipu. Ini kau beli keris kecil, kau pakai nanti. Ini yang dipakai tunggul sama tunggul luar. Kalau ada unsur tipu tak boleh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya bagi orang yang suka suudzon? Orang yang suudzon, maka hilanglah amal dia, diambil orang sih. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka. Tak boleh kalau atas tabayyun, klarifikasi. Kadang orang ini cemberut, lalu kita suudzon, ini sombong tentang mobil baru, rumah baru, bini baru, cemberut. Ternyata pas kita ajak ngobrol, kok kenapa cemberut dari tadi? Mohon maaf aku sakit. Sakit apa? Sudah nggak bisa buang air besar 3 minggu. Rupanya dia sedang sakit.